Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Fajar Abdillah Nasution, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 8253700770, mengajar di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Kesehatan satu? Sehat? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025 kita akan melaksanakan pembelajaran. Untuk mengawali pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu ya, untuk biar berkah kegiatan kita hari ini ya. Kepada ketua kelas mohon bantuannya untuk memimpin doa. Doa dimulai. Kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini, temanya adalah fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu kita pelajari ya, yang mana itu akan bermanfaat kepada kehidupan kita sehari-hari tentunya nanti di masa yang akan datang ya. Itu semoga akan memotivasi kalian untuk kegiatan belajar hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak absen dulu ya untuk hari ini di tanggal 26 Agustus. Alfika Rizky, Alfira Zahra, Alfira Rahmadani, Alia Naswa, Atika Azhara, Atika Mumtaza, Sakit, Aulia Sabrina Nur, Bambang Sadikin, Barokah Akbar, Linda Aulia, Fani Salsabila, izin ya, Faradila Ufa, Faira Septa Ramadhani, Khairul Alfarisi, Khalil Alfarisi, Lutfi, Aji, Mikratul Hadawiyah, Muhammad Rasya, Nabila Azima, Nabila Putri, Naura Maudifa, Neisha, Putra Dermawan, Putri Aini, Sakit, Rukaya, Syaifah Hanum, Kinara. Oke. Jadi alhamdulillah ada juga kita yang dalam keadaan sakit ya. Semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya cek dulu nih pakaiannya nih, kebersihannya kelas ini, pakaiannya kemana nih hari ini. Sudah rapi, karena kalau sudah rapi
Kita belajarnya lebih semangat, ya kan? Oke. Nah, tadi seperti yang Bapak bilang, kita akan belajar fungsi komposisi. Tapi sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali kepada kalian materi sebelumnya, ya. Kita belajar mengenai fungsi, ya kan? Yang mana fungsi itu adalah ketika daerah asal atau domain. Domain memiliki pasangan tepat satu ke daerah kodomain atau daerah kawannya, ya. Itu kalau seperti itu kejadiannya maka dikatakanlah dia fungsi. Nah, seterusnya jenis fungsi kemarin ada fungsi surjektif, ada fungsi injektif, dan ada fungsi bijektif, ya kan? Dan selanjutnya kita akan belajar fungsi komposisi. Yang mana fungsi komposisi ini adalah keadaan dua fungsi yang digabungkan sehingga menjadi fungsi yang baru. Oke. Kita belajar hari ini mengenai fungsi komposisi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kita diharapkan itu dapat memahami konsep fungsi komposisi, ya kan? Memahami konsep fungsi komposisi. Yang kedua, menghubungkan fungsi komposisi dengan kehidupan nyata. Itu yang seperti tadi Bapak gambarkan. Nah, biar bisa tergambar di otak kalian gitu kan. Jadi ada stimulus, oh ini fungsi belajar komposisi itu nih biar kita bisa gini gitu. Kemudian menyelesaikan soal kontekstual. Soal kontekstual ini adalah soal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita nggak menyadarinya, ternyata proses ini adalah konsep dasarnya itu adalah fungsi komposisi, ya kan? Nanti kita akan belajar ini, mungkin nanti akan diskusi secara kelompok, yang mungkin kelompoknya sudah kita tentukan kemarin, ya. Nah, teknik menilai yang Bapak akan terapkan nanti nilai sikap, ya kan? Sikap kita di ruangan kelas di saat belajar, ya kan? Kemudian juga kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penilaian yang kedua Bapak ambil dari biasalah pengetahuan atau kognitifnya, ya kan? Nilai kalian apakah dapat menerapkan atau memahami ketiga tujuan pembelajaran ini. Kemudian penilaian selanjutnya adalah penilaian keterampilan atau yang Bapak ambil dari penilaian pada saat kerja kelompok, ya kan? Bagaimana partisipasi kalian saat diskusi kelompok. Jadi kita ice breaking dulu, oke? Silakan berdiri dari tempat duduknya. 1, ini jaga keseimbangan nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Jadi fungsi komposisi tadi yang seperti Bapak bilang itu adalah menggabungkan dua fungsi, yang mana notasinya atau simbolnya itu bundaran kecil gini aja. Itu terletak di tengah fungsi, kedua fungsi tadi, ya. Misalkan ada fungsi X misalnya, kemudian ada fungsi G misalnya. Ini pada umumnya yang dipakai F, G gitu ya. Nah, bundaran ini itu berada di tengah kedua fungsi. Nah, inilah notasi dari fungsi komposisi. Pengerjaannya bagaimana? Nah, untuk mengerjakan fungsi komposisi ini adalah misalkan ini fungsi F komposisi G, X. Itu berarti X pada fungsi F, ya, X pada fungsi F berganti menjadi fungsi G. Kita notasikan seperti ini. Mungkin kita bisa melihat atau mendengarkan dari tayangan video singkat ini
penerapan fungsi komposisi. Kita akan belajar komposisi fungsi dalam membeli bahan bakar. Kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan sungguh merepotkan. Kamu harus memperhitungkan dengan baik sehingga hal ini tidak terjadi. Dengan sejumlah uang, kamu dapat membeli bahan bakar. Sehingga dengan bahan bakar itu, kamu dapat melakukan perjalanan beberapa kilometer dengan kendaraan. Misalkan X menyatakan rupiah uang yang dibayarkan, maka Fx adalah banyaknya liter bahan bakar yang kamu dapatkan. Ya, misalkan X menyatakan banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan, maka Gx adalah jarak tempuh kendaraan yang bisa dicapai dalam satuan kilometer. Mari kita gabungkan kedua rumus ini. Ya, terbentuklah rumus baru yang lebih praktis. Rumus menentukan jarak tempuh yang bisa dicapai dalam satuan kilometer jika mengetahui X rupiah uang yang digunakan untuk membeli bahan bakar. Contohnya, punya uang Rp45.000, kita dapat menghitung menggunakan rumus baru ini jarak tempuh yang dapat dicapai kendaraan, yaitu 43 km. Tentu saja ini tergantung harga BBM dan konsumsi mesin kendaraan. Jadi keadaan di video ini adalah seseorang ingin menuju ke suatu tempat, ya kan, menggunakan kendaraannya, menggunakan mobilnya. Nah, kemudian dia tidak ingin mogok, ya kan, mogok di tengah perjalanan. Jadi dia khawatir. Jadi dia harus mempersiapkan ini berapa rupiah yang harus dia siapkan agar dia tidak mogok di tengah jalan. Jadi tadi fungsi yang pertama adalah X dikurang 5.000 per 10.000. Kemudian fungsi yang kedua diketahui lagi adalah 10X tambah 3, ya. Ini tadi. Nah, lakukanlah fungsi komposisi agar kita bisa mendapatkan fungsi yang baru atau outputnya. Kemudian dengan fungsi praktis tadi kita bisa mengetahui berapa kilometer perjalanan seseorang tadi dengan uang tersebut. Ini fungsi G komposisi F karena kita mau mencari jaraknya. Jadi fungsi G F, ya kan? Karena kita mau mengetahui jaraknya. Jadi fungsi G komposisi F, ya kan? Sehingga X pada fungsi G berganti menjadi X kurang 5.000 per 10. Sehingga menjadi kondisinya 10 X kurang 5.000 per 10. 10 baru tambah 3. Oke, berarti kita kalikanlah koefisien di luar ini kepada pembilangnya, ya kan? Ini pun nggak usah kita kalikan. Ini proses aljabar sehingga menghasilkan 10x kurang 10 dikali 5.000, ya, 50 per 10 tambah. Oke, ini proses penjumlahan pecahan terhadap bilangan biasa atau bilangan asli. Berarti kita harus samakan ke harus sama-sama 10.000 dia menyebutnya, sehingga 10x dikurang 50.000 per 10.000 tambah ini harus 10.000 juga, maka ini pembilangnya juga harus dikali dengan 10.000
sehingga menghasilkan Bapak buat ke atas ya, nggak cukup nih, sehingga 10x dikurang 50.000 per 10.000 tambah 3 dikali 10.000 30.000 ya, per 10.000, sehingga menghasilkan yang ada variabelnya tetap 50.000 negatif 50.000 ditambah 30.000 menghasilkan berapa? Per 10. Nah, inilah outputnya, inilah fungsi yang baru. Kemudian tadi keadaannya Bapak tadi itu ingin membeli bensin dengan nominal 45.000 ya di video ya. Berarti kita terapkan kepada fungsi ini sehingga menghasilkan 10. Kita gantilah variabel X ini dengan uang dia tadi, yaitu 45 kurang 10.000 per, nah berapa tuh? 10 dikali dengan 45.000 dikurang 20.000. Oke, per 10.000. Oke, berapa tuh? 450.000 dikurang 20.000 menjadi 430.000 per 10.000, sehingga menghasilkan 43. Nah, inilah jarak kilometernya. Jadi, fungsi komposisi dapat membantu kita mengetahui apa keperluan yang kita butuhkan, ya kan? Sehingga tadi Bapak tadi dengan uang 45.000 dia bisa mencapai jarak 43 kilometer. Selanjutnya kita terapkanlah ke kelompok yang sudah kita susun kemarin, ya kan? Mungkin perwakilan kelompoknya bisa mendatangi saya ya. Kalau saya panggil nanti ambil perlengkapannya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 itu kelompoknya lebih ya. Kelompok 1 ya? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. LKPD yang sudah kelompok terima masing-masing ini, ya kan, diamati, dibaca perintahnya, diamati, kemudian langsung aja dikerjakan dengan menerapkan fungsi komposisi, baru dikreasikan. Lihat. Mungkin udah mulai kelihatan ya, tugasnya udah mulai siap gitu. Bisa Bapak sampaikan metode kunjung karya ini, berarti nanti kalian tentukan di mana posisi hasil penyelesaian LKPD kalian ini ya. Di mana nanti posisinya bisa ditentukan. Tempelkan hasil karyanya di situ. Kemudian bagi tugas, mana yang dia berkunjung ke kelompok lain, mana yang dia tetap di lokasi karyanya. Oke, kalau sudah menempelkan di lokasinya, semua anggota kelompoknya ke lokasinya, biar bagi tugas untuk kunjung karya ya.
Kelompok 2 mungkin bisa berkunjung ke kelompok 3 atau kelompok 4 ya. Ada yang mau dilihat-lihat dari permasalahan ini. Kelompok 2, 3 berkunjung. Mana yang berkunjung? Yang pasti tetap asas damai kita ya, damai peace. Jangan sampai ada pertikaian gara-gara materi ya. Cukup 5 hari ini. Mari tambahkan nama yang selama 1-2 hari. Lalu 5 dan 20. 0,9 kali 200 hasil dari 3 juta 15. Oke, udah. Mungkin silakan kelompok 2. Ini masalah LKPD-nya apa? Masalah LKPD dari kelompok 2 yaitu tentang waktu perjalanan. Yang pertama itu kan FT-nya tuh yang sama dengan 2T tambah 1 dan GX-nya 4000X. Jadi pertama kami mencari komposisi G sama F, yaitu hasilnya 8000T tambah 4000. Kenapa? Karena di sini kami buat X-nya berubah jadi 2 tambah 1, G-nya 4000, 4000 kami kalikan ke 2T, 4000 kami kalikan ke 1, maka 4000T tambah 4000. Lalu kami mencari pertanyaan yang kedua yaitu perjalanan selama 15 menit. Biayanya ya? Iya, karena kami dapat yang pertama, Pak, jadi kami jumlahkan kemari, lalu T-nya kami ganti dengan 15 menit. Jadi 8.000 dikali 15 menit yaitu 120. Baru kami tambah 4.000, maka biayanya selama 15 menit adalah 124.000. Pertanyaan ketiga yaitu selama 5 hari apakah cukup 300? Menurut kami tidak cukup karena 124 dikali 5 itu sudah 620. Uang yang dipunyai Anda 300, maka kekurangannya itu 320. Maka hanya 300 sudah cukup untuk selama 5 hari. Mungkin ada yang ingin bertanya, kelompok lain dipersilakan. Dari kelompok 1. Oke, ya. Ya, silakan. Pada LKPD kelompok 2 ini, biaya perjalanan selama 15 menit sudah didapat yaitu 124.000. Yang jadi pertanyaan kami, jadi berapa jarak perjalanan orang tersebut? Baiklah, kami akan menjawabnya. Untuk pertanyaan menanyakan jarak perjalanan, untuk itu kami hanya diaplikasikan komposisi pada F, yaitu FT sama dengan kan 2T tambah 1. Jadi T-nya itu kami ubah menjadi 15. Jadi hasil jaraknya itu 31. Kenapa? Ini kan kami udah nulis nih kan 2T tambah 1, T kami ganti 15, jadi 2 dikali 15. 2 dikali 15 itu 30, tambah 1 juga 1. Maka jarak yang kami jumpai itu 31 jarak kilometer. Oke, sudah. Oke, mungkin demikian dari presentasi kelompok 2 ya. Bisa diberi close. Oke, selanjutnya mungkin kelompok yang akan presentasi dari kelompok 4 ya. Selanjutnya, berapakah euro yang diperoleh Rina dari pertukaran 3 juta rupiah? Jadi Rina punya uang 3 juta. Itu berapa euro gitu ya? Konversinya ya. Oke, bisa dijelaskan kepada kami. Untuk uang 3 juta rupiah, substitusi nilai X sama dengan 3 juta. Berfungsi komposisi menghasilkan euro 0,9 kali 3 juta per 15.000. Hasilnya adalah 0,9x 200 dikali 200 sama dengan 180 euro. Oh, jadi 3 juta rupiah tadi ini di sini menghasilkan 180 euro. Oke, beri aplaus atau apresiasi kepada teman-teman. Oke, mungkin di posisinya sekarang silakan berdiri, kita closing. Sebelum kita closing, kita ice break dulu sekali. Mungkin bisa ya, biar relax dulu. Oke, posisikan kita bisa ice break seperti tadi. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing.
Ya. Oke, udah, silakan menghadap ke saya. Kemudian kondisikan ruangnya biar bisa ice break 1, 2, 3, 4 kita ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, yeay. Ya, sebelum saya tutup di pembelajaran pada kali ini, jadi bisa kalian pahami ya, apa penerapan dari fungsi komposisi. Itu bahwasanya fungsi komposisi itu bisa diterapkan pada kejadian yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Dari banyak masalah yang di LKPD yang sudah kalian selesaikan ini udah luar biasa nih, mantep, bagus-bagus ini. Mungkin sekali lagi apresiasi kepada kelompok masing-masing ya. Bahwasanya fungsi komposisi itu adalah menggabungkan dari dua fungsi yang ada menjadi fungsi yang baru. Dan fungsi komposisi itu sebenarnya banyak terjadi di kehidupan sehari-hari, karena mungkin kita tidak sadari bahwasanya kehidupan itu banyak kegiatan atau proses yang dia nggak satu tahap aja, ada tahap selanjutnya, ada tahap lagi sehingga menghasilkan hasil akhir. Jadi itulah dia bahwasanya fungsi komposisi itu juga bisa kita tafsirkan pada kehidupan nyata. Oke, demikian saja. Mari kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.